Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Novitasari dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas soal tentang akuntansi mulai dari kategori yang mudah, sedang, dan sulit. Untuk kategori yang mudah, saya menggunakan bab pengantar akuntansi dan bisnis, di mana sedikit membahas tentang teori akuntansi. Nah, untuk yang bab yang sedang, saya menggunakan proses penyesuaian dan juga pengendalian intern dan kas. Untuk yang kategori sulit, saya menggunakan bab aktiva tetap dan juga mempraktekkan pembuatan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Untuk menambah pemahaman kalian tentang akuntansi, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa untuk memperhatikan dengan benar ya. Nah, memasuki kategori yang mudah, apa saja sih jenis perusahaan yang harus diketahui? Pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pelayanan. Contohnya ada rumah sakit, ada hotel, ada salon, bengkel, dan masih banyak lagi. Untuk yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, jenis perusahaan ini merupakan suatu perusahaan yang membeli bahan baku untuk dijual kembali. Contohnya adalah supermarket, Indomaret, Alfamaret. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, di mana usahanya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dengan suatu proses. Nah, contohnya ada industri. Nah, untuk soal yang kedua adalah apa saja sih tahapan siklus akuntansi? Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan. Untuk tahapan pencatatan dimulai dari mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang ada, seperti memo, nota kredit, nota debit, maupun faktur. Nah, dari bukti transaksi tersebut akan dicatat melalui jurnal. Ada banyak macam jurnal. Salah satunya adalah jurnal umum. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah penggolongan. Penggolongan akun-akun ke dalam buku besar. Dan selanjutnya, pengiktisaran dalam bentuk neraca saldo. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih konsep persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu konsep di dalam akuntansi yang menyetarakan antara aktiva dan pasiva. Seperti yang kita tahu bahwa aktiva terdiri dari aset lancar, yaitu kas, piutang usaha, beban dibayar di muka, dan masih banyak lagi. Dan aset tetap terdiri dari peralatan, mesin, dan lain-lain. Nah, untuk bagian pasiva ada hutang dan juga ada modal. Nah, di sini kalian akan menyeimbangkan antara harta sama dengan hutang plus modal. Nah, memasuki kategori yang selanjutnya, kategori sedang, ada pertanyaan nih, akun apa saja sih yang harus disesuaikan? Akun yang harus disesuaikan yang pertama adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan suatu beban yang dibayarkan untuk masa penggunaan lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Untuk akun selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka, yakni pendapatan yang dibayarkan ketika pekerjaan belum terselesaikan. Dan akun yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar, yakni beban yang masih menjadi tanggungan perusahaan, seperti utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. Keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima, yaitu suatu pekerjaan yang terselesaikan namun masih belum terbayarkan, dan tentunya harus ditagih. Masuki pertanyaan yang selanjutnya, yakni bagaimana perbedaan pendekatan harta dan laba rugi dalam penyesuaian. Dalam pendekatan harta, penjurnalan pada saat transaksi menggunakan akun aktiva. Contohnya, sewa dibayar di muka dan yang dikredit adalah kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya tersebut. Untuk penyesuaiannya, karena pada saat transaksi kita telah menjurnal pada aktiva, untuk penyesuaiannya, aktivanya dikreditkan dan yang didebit adalah beban karena kita telah menggunakan sewa tersebut selama beberapa periode. Contohnya, pada seperti yang diterapkan di layar tersebut untuk periode 1 tahun. Maka perhitungannya dimulai dari tanggal transaksi sampai dengan penyesuaian, karena pada bulan itulah kita menggunakan sewa kita. Dan untuk selanjutnya adalah pendekatan laba rugi.
Pada pendekatan ini, jurnal transaksinya akan mendapatkan akun beban dan mengkreditkan akun kas. Dan untuk jurnal penyesuaiannya, karena pada awal kita telah mendapatkan akun beban, maka akun bebannya kita kreditkan. Dan untuk debitnya, kita isi dengan sewa dibayar di muka. Untuk perhitungan periodenya, kita akan menghitung mulai dari tanggal penyesuaian sampai dengan periode berakhirnya sewa kita. Karena pada periode tersebut kita belum menggunakan sewa kita, maka angka tersebut harus dikeluarkan dari akun beban. Dan pertanyaan yang keenam adalah mengapa metode LIFO tidak dipergunakan dalam perhitungan persediaan menurut IFRS. LIFO yang merupakan singkatan dari last in first out merupakan suatu metode dalam perhitungan persediaan yang menggunakan prinsip harga barang yang masuk terakhir akan menjadi harga barang yang keluar pertama. Nah, pada metode ini tidak digunakan dalam IFRS karena harga yang ditampilkan tidak mencerminkan harga yang sesuai dengan standar. Hal ini menimbulkan adanya endapan harga. Adanya harga yang tidak sesuai akan memungkinkan terjadinya kecurangan dalam hal perpajakan. Maka dari itu, metode ini tidak diperkenankan dalam penilaian persediaan. Soal selanjutnya adalah penyelesaian perhitungan persediaan dengan sistem periodik. Dalam penyelesaian kasus ini, yang perlu kita perhatikan adalah data yang diberikan oleh soal. Selanjutnya, kita harus mencari kuantitas persediaan akhir, yaitu melalui penjumlahan semua persediaan dan mengurangkan dengan total barang yang terjual. Pada kasus ini, tersisa 200 kuantitas. Nah, untuk selanjutnya, pada kuantitas tersebut kita mengasumsikan dengan harga yang paling akhir, karena pada metode FIFO yang terjual adalah barang yang pertama. Maka dari itu, untuk persediaan akhirnya kita menggunakan harga barang yang paling terakhir. Selanjutnya, untuk mencari harga pokok penjualan, kita dapat menghitung dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih suatu perusahaan menerapkan adanya pengendalian intern dan kas? Pada suatu perusahaan, pengendalian intern dan kas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengaturan manajemen pada perusahaan, karena pengendalian ini ditujukan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Ditujukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada sistem manajemen yang berlaku dan juga menjaga keberlangsungan operasi secara sehat. Bentuk-bentuk pengendalian intern dan kas dapat dilakukan dengan pengawasan secara fisik, pengendalian sumber daya manusia, pengawasan pada arus kas. Selanjutnya kita masuk pada kategori sulit, yakni menjurnal pertukaran aktiva tetap. Dalam menganalisis transaksi pertukaran aset tetap, kita harus memperhatikan data yang diberikan oleh soal, terutama penyusutan. Pada kasus ini, penyusutan menggunakan metode garis lurus, umur ekonomis 7 tahun, dan nilai residu 10 juta. Maka dari itu, penyusutan per tahun 20 juta, kecuali tahun pertama yaitu 15 juta. Nilai buku truk yang lama, kita mengurangkan antara harga beli dan juga besar penyusutannya. Untuk selanjutnya, kita akan mencari keuntungan dari pertukaran aktiva tetap, yaitu dengan mengurangkan antara harga truk baru dengan nilai buku truk lama ditambah dengan penambahan kas yang dibayarkan. Contoh kasus tersebut kita dapatkan data seperti yang ada di layar. Untuk selanjutnya adalah menjurnal pertukaran aktiva tetap. Dalam melakukan penjurnalan, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari akun yang bersangkutan. Pada kasus ini, yang didapatkan adalah kendaraan dengan nilai harga truk baru dan akumulasi penyusutan sebesar penyusutan yang telah dilakukan pada truk lama. Untuk akun yang dikredit adalah kendaraan dengan nilai truk lama, penambahan kas, dan juga keuntungan dari pertukaran aktiva tetap.
Nah, untuk soal yang terakhir adalah praktik pembuatan laporan laba rugi. Dalam mempersiapkan laporan keuangan, perlu diperhatikan informasi data yang diberikan oleh soal. Dan untuk membuat laporan laba rugi, khususnya kita perlu memperhatikan pendapatan dan beban saja. Karena kedua komponen tersebut adalah komponen yang akan ditampilkan dalam laporan laba rugi. Dari kasus PT Bisa Konsultan akan dihasilkan laporan laba rugi seperti yang tertera pada layar. Nah, yang pertama kita harus buat adalah KOP laporan keuangan yang terdiri dari nama usaha, jenis laporan, dan juga periode laporan. Dan yang kedua, kita memasukkan pos dari akun pendapatan. Dan yang ketiga, kita memasukkan pos dari akun beban. Beban biasanya tidak hanya dari beban operasional saja, tetapi juga beban non-operasional. Setelah akun beban, kita akan mendapatkan laba dengan mengurangkan total pendapatan dengan total beban. Beberapa pembahasan soal akuntansi yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat yang membutuhkan.